Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Pratiwi Prasakti MPD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Anur Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bagian salah satu syarat PKDB tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua mahasiswa Universitas Islam Anur Lampung? Pada hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah bahasa Indonesia, di mana materinya mengenai hakikat bahasa Indonesia, sejarah pertumbuhan dan perkembangan, serta perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara Indonesia memiliki sejarah pertumbuhan dan perkembangan yang panjang, dimulai dari bahasa Melayu yang kemudian diangkat menjadi bahasa persatuan. Hakikat bahasa Indonesia mencakup sebagai alat komunikasi, alat pemersatu bangsa, dan identitas nasional. Bahasa Indonesia di sini ada 3. Yang pertama, alat komunikasi. Selanjutnya, alat pemersatu bangsa dan identitas nasional. Mari kita bahas satu persatu. Hakikat bahasa Indonesia. Sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, ide, dan perasaan antara individu dan kelompok dalam berbagai situasi. Alat pemersatu bangsa, bahasa Indonesia mempersatukan berbagai suku bangsa Indonesia, menghilangkan perbedaan bahasa daerah, dan membangun rasa kebangsaan yang sama. Selanjutnya, identitas nasional. Bahasa Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dari bangsa lain, mencerminkan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Pertama, akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca, bahasa pergaulan di Nusantara sejak lama. Yang kedua, Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda yang salah satu poinnya menyatakan bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, bahasa negara. Setelah kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Perkembangan dan pembakuan bahasa Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah melalui berbagai lembaga terus melakukan pembakuan bahasa untuk menjaga standarisasi dan keseragaman penggunaan bahasa. Jadi, ilmu bahasa Indonesia ini adalah ilmu yang berkembang dan dapat berubah sesuai dengan zamannya. Perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan, penggunaan yang meluas. Bahasa Indonesia semakin meluas penggunaannya di berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintah, media, dan kehidupan sehari-hari. Pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi membawa pengaruh besar pada bahasa Indonesia, termaksud munculnya kosakata baru dan tantangan dalam menjaga eksistensi bahasa di tengah arus global. Kongres Bahasa Indonesia. Untuk menjaga ekstrimasi dan perkembangan bahasa Indonesia secara rutin, diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam pengembangan bahasa.
Dengan demikian, bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, pemersatu, dan identitas nasional terus dijaga dan dikembangkan agar bahasa Indonesia tetap relevan dan berdaya saing di tengah arus globalisasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.